Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu. Puji dan syukur bila kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kudrat dan iradatnya kita dapat berjumpa dalam program Senja Ramadan bersama Yayasan Miftaul Huda Garut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebagaimana diketahui bahwa Allah menciptakan makhluk hidup, utamanya manusia, terdiri dari dua unsur, yaitu unsur rohani dan unsur jasmani, atau unsur jiwa dan unsur raga. Kita sering mengistilahkan dengan jiwa dan raga. Baik jasmani maupun rohani, baik jiwa maupun raga, memiliki kebutuhan yang sama, baik kebutuhan terhadap makanan maupun terhadap kesehatan. Makanan rohani adalah sesuatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh dari makanan rohani? Seperti beribadah, zikir, kemudian menuntut ilmu, sehingga ketika ada kegiatan tausiah atau mendengarkan ceramah, maka orang menyebut santapan rohani, berarti memberikan makan terhadap rohani. Demikian juga tentang jasmani, tentu kita sehari-hari sangat akrab dengan makanan-makanan seperti nasi, roti, dan berbagai makanan yang saat ini berkembang. Selanjutnya, jasmani dan rohani pun memiliki kebutuhan untuk kesehatan. Kenapa? Karena jasmani dan rohani itu juga memiliki atau akan terserang penyakit. Apa penyakit rohani? Penyakit rohani adalah, atau penyakit rohani itu tidak nampak tapi dapat dirasakan dan dapat dilihat perilakunya, seperti ujub, riya, takabur, sum'ah, namimah, ghibah, dan sebagainya. Sedangkan penyakit jasmani, tentu kita sudah familiar dengan nama-nama penyakit seperti hipertensi, kolesterol, serangan jantung, asam urat, dan sebagainya. Nah, baik penyakit jasmani maupun rohani sebenarnya pada dasarnya memiliki atau ada obatnya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Hanya saja ketika seseorang berobat, itu ada yang salah diagnosis atau cara pengobatannya yang kurang tepat. Berbicara penyakit jasmani, saat ini ada satu fenomena di mana semakin banyak ditemukan obat, justru penyakit baru bermunculan. Sehingga ada orang mengatakan bahwa saat ini penyakit, lebih dari 100 macam penyakit menyerang manusia saat ini. Bahkan ada juga ekstrim yang mengatakan lebih dari 200 penyakit saat ini menyerang manusia. Nah, tentu hal ini harus menjadi renungan bagi kita.
Nah, padahal Islam itu adalah solusi bagi kehidupan. Oleh karena itu, maka Allah mewajibkan puasa itu tidak semata-mata hanya untuk melaksanakan ibadah atau perintah Allah, tapi di balik kewajiban puasa itu ada hikmah, yaitu bahwa puasa dapat menyehatkan bagi orang yang melaksanakan saum tersebut. Berbagai ilmuwan saat ini telah melakukan berbagai penelitian tentang hubungan antara puasa dan kesehatan atau pengaruh puasa terhadap kesehatan. Salah satunya adalah seorang ilmuwan Jepang yang bernama Profesor Yoshinori Osumi. Dia melakukan penelitian sejak tahun 1980-an, dan tahun 2016 dia mendapatkan penghargaan Nobel untuk bidang kedokteran. Penghargaan Nobel adalah suatu penghargaan tertinggi yang dicapai oleh orang-orang yang mendedikasikannya untuk kemanfaatan manusia. Dia meneliti tentang fenomena di dalam sel yang disebut autofagi pada sel ragi. Jadi di dalam tubuh manusia ada yang disebut sel ragi. Nah, sel ragi ini apabila dia kekurangan energi atau nutrisi, maka akan terjadi proses autofagi. Apa itu autofagi? Yaitu proses daur ulang komponen di dalam sel, di mana produk daur ulang akan digunakan kembali untuk keberlangsungan hidup sel, atau sel itu supaya survive atau bertahan hidup. Nah, ini yang istimewa. Jadi salah satu pemicu dari autofagi adalah puasa atau saum di bulan Ramadan. Para ilmuwan, baik muslim maupun non-muslim, telah membuktikan bahwa dengan puasa 12 jam mampu memulai proses autofagi dalam tubuh. Setiap tahun sel tubuh bekerja dengan keras. Ada yang bertahan hidup, ada juga yang mati. Mereka menyimpan hasil metabolisme berupa sampah atau racun di dalam sel. Dan bila sampah atau racun itu menumpuk, maka akan menyebabkan kematian sel tersebut. Terkadang pemumpukan sampah di dalam sel tidak mampu untuk dibuang, maka disinilah autofagi akan membuang atau mendegradasi kotoran sampah sehingga terjadi detoksifikasi racun atau pengeluaran racun di dalam sel. Akibatnya sel akan menjadi bersih dan tidak terbebani oleh sampah dan racun, sehingga mampu bekerja kembali dengan baik. Makanya puasa dapat menyebabkan peningkatan imunitas atau kekebalan terhadap tubuh orang yang berpuasa. Bahkan puasa dapat memperbaiki kualitas berpikir dari otak karena sampah dan racun telah dibersihkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi proses secara ilmiah untuk penyembuhan dari penyakit jasmani yang berhubungan dengan saum atau puasa.
Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan penyakit hati? Apakah bisa dengan disembuhkan dengan saum atau puasa? Tentu saja ini bisa. Salah satu tanda bahwa penyakit hati dapat disembuhkan oleh saum adalah pendapat salah seorang tabi'in bernama Hafsah binti Sirin yang mengatakan asyamu junnatun malam yukhrikha wa harfuha al-ghaibah. Jadi puasa itu adalah perisai selama ia tidak dirobek. Yang merobeknya ialah mengumpat. Nah, seperti di awal dikatakan bahwa penyakit hati, salah satu penyakit hati adalah ghibah atau menceritakan keburukan orang lain. Dan ghibah ini sangat digandrungi oleh kaum ibu-ibu. Kalau kaum bapak-bapak tidak begitu berbeda. Nah, jadi ketika seseorang melakukan tindakan atau terkena penyakit hati, diantaranya ghibah itu, maka dengan puasa, dengan saum, insya Allah dapat dicegah. Karena apa? Karena orang yang berpuasa menginginkan pahala dan menginginkan puasanya tidak batal. Oleh karena itu, maka orang yang berpuasa akan berusaha sekuat tenaga dari apa-apa yang dapat membatalkan pahala puasa. Sementara itu, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan puasa berarti juga mempuasakan seluruh organ tubuh kita, mulai dari mulut, otak, telinga, mata, saluran pernapasan, dan lain sebagainya. Hal itu dapat ditafsirkan dari sisi batin sebagai mulut tidak boleh berguncing, gibah, dan berbohong atau lainnya. Dan pernyataan Imam Ali tersebut sudah dibuktikan oleh ribuan artikel para ilmuwan yang melihat langsung efek puasa pada masing-masing organ tubuh kita. Dengan demikian, maka dari orang di atas sangatlah selaras dengan sabda Rasulullah SAW bahwa sumu tasihu, berpuasalah kalian, tentu akan sehat. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari ibadah saum, yang selain ibadah kita juga memiliki manfaat dari saum itu untuk kesehatan. Semoga saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.